Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя, хоча чесна назва для них насправді інша. Це концентраційні табори, такі, які будували і нацисти свого часу. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali melontarkan kemarahannya kepada Rusia. Ia menyebut Rusia sebagai negara teroris. Hal ini sebagai responsnya Moskwa yang menggempur kota Odessa hingga menewaskan bayi berusia 3 bulan. Dikutip dari Tribunnews.com, pernyataan Zelensky itu ia sampaikan dalam pidato malamnya pada Sabtu 23 April 2022. Ia menanggapi terkait serangan rudal yang dilancarkan Moskwa ke kota Odessa di Ukraina. Dalam pidatonya, Zelensky menyebut Rusia harus bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Odessa. Terlebih dalam serangan itu sejumlah warga sipil menjadi korban. Dikabarkan ada 18 orang tewas termasuk seorang bayi perempuan berusia 3 bulan. Untuk itu orang nomor 1 di Ukraina tersebut menganggap Rusia sebagai negara teroris. Pihaknya lantas akan mengidentifikasi terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. Selain itu, Zelensky juga menyebut Rusia melanjutkan kegiatan camp filtrasi. Lokasi itu disebutkannya tempat warga Ukraina dikirim Rusia sebelum dipindahkan ke Moskwa secara paksa. Terkait hal itu, Zelensky lantas menyamakan tindakan pasukan Rusia seperti Nazi. Sebagaimana informasi terkini, Rusia melancarkan serangan rudal ke kota Odessa pada Sabtu 23 April 2022. Akibatnya, gedung apartemen hancur, sebanyak 18 orang tewas termasuk bayi berusia 3 bulan. Diketahui serangan ini terjadi sehari sebelum Hari Paskah Ortodoks yang dirayakan di Ukraina. Pasukan militer Rusia mengklaim telah berhasil menyadap percakapan tentara Ukraina yang berada di pabrik baja Azovstal di Mariupol. Dari hasil sadapan ada alasan tertentu yang menyebabkan tentara Ukraina di Azovstal tidak kunjung menyerah. Dikatakan militer Rusia mereka enggan menyerah lantaran mendapat ancaman dari pemimpinnya. Diketahui saat ini batalion nasionalis dan tentara Ukraina masih berada di pabrik baja Azovstal. Mereka diketahui mengalami kekurangan logistik mulai dari makanan hingga minuman. Dikabarkan mereka bahkan sesungguhnya tak sabar ingin segera menyerah. Namun karena belum ada perintah dari Kiev, para prajurit Ukraina masih bertahan di Azovstal. Mereka takut akan berakhir di peradilan militer jika menyerah ke Rusia. Terakhir pada Kamis 21 April 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim masih ada kesempatan bagi pasukan militer Ukraina untuk merebut Mariupol asalkan ada bantuan dari negara-negara barat. Sebelumnya, pemimpin Ceknya, Ramzan Kadyrov, mengungkapkan bagaimana para tentara Ukraina diperlakukan secara tak manusiawi oleh komandan mereka. Kadyrov menjelaskan para tentara Ukraina itu saat ini dipimpin oleh Batalion Nasionalis Ukraina yang bersikap keji bahkan terhadap rekan seperjuangan mereka sendiri. Menurutnya, para tentara Ukraina yang terjebak di dalam Mariupol dipaksa untuk terus berperang oleh komandan mereka. Informasi ini diperoleh Kadyrov seusai bertanya ke seorang tawanan perang. Dikatakan Kadyrov dari pengakuan seorang tawanan, pimpinan Ukraina tak segan-segan menembak mati mereka jika menyerah ke Rusia. Pasukan khusus militer Inggris Special Air Service dikabarkan telah berada di Ukraina. Dilaporkan setidaknya ada 20 anggota SAS yang telah dikirim ke Lviv. Mereka dituding membantu dinas khusus Ukraina dalam mengatur sabotase di wilayah Ukraina. Kabar kedatangan pasukan khusus Inggris tersebut dilaporkan oleh media Rusia. Menurut laporan media Rusia, RIA Novosti, para ahli sabotase dari SAS telah dikerahkan ke Ukraina Barat, sebagaimana dilansir Reuters pada Sabtu 23 April 2022. Seorang sumber keamanan Rusia mengatakan bahwa sekitar 20 anggota SAS telah dikirim ke wilayah Lviv. Media Rusia tersebut menuding pasukan SAS itu membantu dinas khusus Ukraina dalam mengatur sabotase di wilayah Ukraina. Menanggapi laporan tersebut, saat ini Badan Investigasi Rusia tengah menyelidiki adanya informasi pasukan khusus SAS di Ukraina. Namun, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris enggan memberikan komentar terkait laporan kedatangan pasukan khusus negaranya. Sebelumnya, Inggris mengatakan telah mengirim pelatih militer ke Ukraina awal tahun ini untuk menginstruksikan pasukan lokal dalam menggunakan senjata anti-tank. Pada 17 Februari 2022, sepekan sebelum Rusia menginvasi Ukraina, Inggris menyatakan telah menarik semua pasukannya dari Ukraina.
terkecuali pasukan yang diperlukan untuk melindungi duta besarnya. Tidak jelas langkah apa yang direncanakan Komite Investigasi Rusia untuk menanggapi keterlibatan pasukan khusus Inggris di Ukraina. Namun apabila pasukan dari negara-negara NATO benar-benar hadir di Ukraina, konsekuensinya akan serius. Pasalnya Rusia sebelumnya telah memperingatkan kepada Barat untuk tidak menghalangi invasinya ke Ukraina.